apalagi Mbak Bita sama Marsha lagi pergi. Asik! Berarti nanti kita bisa santai-santai dong. Mbak Popi, emang Mbak Popi kira kantor sebagus ini nggak ada CCTV-nya? Oh iya, Popi lupa. Ya, berarti artinya Popi nggak bisa santai dong. Kasian deh lo. Nggak ada. Mbak Popi. Playboynya Mas Mario tuh tersalurkan. Ya elah, Pop. Ngapain sih pakai gitu-gituan? Poppy kan udah sama Mario sekarang. Lagian, kalau Mario godain Poppy mulu, ntar bosen. Mendingan Mario godain cewek-cewek lain. Kan enak tuh. Ya nggak? Iya juga ya. Nah, Popi kan belum bosan. Mas Depi, tiap hari Teteh perhatiin mukanya Mas Depi teh kesuntuk aja. Kenapa sih? Nggak apa-apa teh. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak ada apa-apa, yang semangat. Teteh so tahu. Yang tahu semangat atau enggak kan cuma aku doang. Ya iya sih, tapi itu mukanya kelihatan. Iya nih Mas Depi, mukanya kok suntuk sih? Kan kita habis gajian. Tuh. Saya nggak suntuk mas. Nah kalau nggak suntuk semangat dong. Nah ini kan semangat. Lagi pula saya cuma lagi menatapi nasib. Ya elah mas. Hidup itu disyukuri, dinikmati, dijalani mas. Serahkan sama yang kuasa mas. Bener tuh. Itu mah saya tahu mas. Kayak saya dong mas. Tiap hari nganterin barang, bolak-balik. Tapi saya tetap semangat mas cari uang lagi. Semangat ya mas. Ipo, Kita main yuk. lagi sibuk nggak? Enggak kok mbak. Buat mbak saya selalu ada. Saya mau nanya nih, Pol. Boleh nggak? Oh boleh dong. Mbak mau nanya apa tentang saya? Pasti saya jawab dengan jujur. Sebenarnya siapa sih pacarnya Devi? Saya bisikin aja ya. Ih, ngapain sih kamu, Pol? Kupingnya ketutup. Masa mau bisikin rambutnya? Saya enggak tahu mbak. Tanya Depi aja ya. Udah dong, Bit. Muka jangan ditekuk mulu. Gue masih bete banget sama Devi. Nah, ini nih yang gue nggak mau. Makanya gue nggak rela lo pacaran sama Devi. Yaudah sekarang lo lupain dulu si Devi, lo fokus sama kerjaan. Lo mau ngomong kayak gitu gampang sih ya. Gue gak bisa, gue tuh pasti bakal terus kepikiran. Ya ngapain lo pikirin terus? Gak penting tau nggak? Terus gue harus gimana dong? Ya udah lo putusin si Devi. Atau lo minta dia ngundurin diri supaya lo tuh nggak kebayang terus sama kayak dia. Mau ya tak? Soalnya udah cukup gue ngeliat lo terpuruk gara-gara cowok. Menurut saya sih mbak, Bu Bita harus nanya langsung sama Mas Depinya biar masalahnya jelas. Apaan sih Pak Yono? So tau banget. Udah nyetir aja sana. Pokoknya datanya tuh harus lengkap ya. Terutama itu alamatnya. Soalnya customer banyak yang gak ngasih alamat lengkap. Kurirnya jadi kesusahan deh. Oke? Oke. Nala. Mas Devi kemana sih? Kok jarang kelihatan? Gak tahu deh Akyu. Dari tadi gak ada di sini. Ntar jadi sepi ya kayaknya. Iya, apalagi Mbak Bita sama Marsha lagi pergi. Asik! Berarti nanti kita bisa santai-santai dong. Mbak Popi, emang Mbak Popi kira kantor sebagus ini nggak ada CCTV-nya? Oh iya, Popi lupa. Ya, berarti artinya Popi nggak bisa santai dong. Kasian deh lo. Nggak ada. Mbak Popi. Mbak Bita sama Mas Devi itu lagi marahan ya? Ih, Caca. Ih, Orang lagi Caca. ngomongin apa juga malah gosip. Ih. Ih. Ih,
kerja. Mbak Bobi kita kerja aja yuk. Ih, Caca gosip. Ih, yuk. Gue pengen banget nih si Rania menjalankan misinya untuk deketin si Devi. Biar apa? Biar gue sama Bita tuh deket. Hehehe. Cuy. Apaan? Emang lu yakin banget si Bita jadi nama si Katro? Bener tuh. Bisa jadi si Bita itu lagi deket sama cowok lain. Jadi gini, kemarin itu si Bita over banget kalau ada Devi. Over gimana sih maksud lo, Dul? Megang tangan gue, mesra sama gue. Semua itu dilakuin kalau ada Devi. Gue rasa Bita melakukan itu biar si Devi cemburu. Bener tuh, Dul. Kan? Gua setuju. Iya. Dia kan selama ini gak pernah kayak gitu, Dul. Orang baru ngeliat muka lu aja dia suka mau kumuh. Apaan sih lu? Tapi itu yang bikin gue aneh. Trik lama, cuy. Bikin orang cemburu. Emangnya gue bego? Kalau itu gua gak setuju, Dul. Kan udah lama emang lu bego. Wah. Lo ngomong sekali kayak gitu, gue gak bakal ngajak lu ngobrol setahun. Ngambek kan lu. Jangan ngambek ya, ntar gua ngajakin vlog deh. Iya, sip. Dev, kok kamu di sini sih? Tadi tuh padahal aku nyariin kamu loh di kantor, tapi kamunya nggak ada. Kamu nyariin aku? Aku tuh mau ngajak kamu hangout ntar malam. Maaf. Udah bisa, Ran. Kenapa, Dev? Gak apa-apa. Dev, kamu yakin nih nggak mau cerita sama aku? Cerita apa? Apa aja, terutama tuh yang bikin kamu nggak mood seperti ini. Kalau lagi ada masalah sama pacar aku. Kenapa emangnya, Dev? Dia pikir kalau kita itu ada hubungan khusus. Ya kayak pacaran gitu. Kok dia bisa mikir kayak gitu? Gak tahu aku. Dev, sebenarnya tuh siapa sih pacar kamu? Padahal kan tuh pacar kamu tuh gak pernah ngeliat kita bareng kan, Dev? Kok dia bisa tiba-tiba cemburu? Pacar kamu siapa sih, Dev? Pacar aku. Aku mau ke toilet dulu ya. Ini dari tadi mau kemana sih? Untung-untung mulu di jalan. Lo punya ide nggak? Atau kalau kita karaokean? Gimana? Lu tuh gimana sih, Syah? Tadi disuruh fokus kerja. Ini tuh masih jam kerja loh. Kita nggak ada meeting ini sama klien. Ya udah, kalau gitu lo telepon Devi sekarang. Lo putusin dia. Harus ah. Ya udah kalau lo nggak mau, gue yang telepon nih. Jangan. Pokoknya, gue pengen Rania sama Devi itu makin deket. Biar apa? Biar si Bita sama si Devi bubar jalan. Kalau nggak berhasil, gimana? Makanya, lu berdua bantu doa dong. Lah, kalau minta doanya sama kita berdua? Lu berdua itu bawahan gue. Di mana-mana, bawahan itu selalu teraniaya sama atasan. Betul? Tuh kan, Tak. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain si Rania megang handphonenya Devi? Jangan-jangan nih ya, sekarang dia lagi ngecek tuh. Si Devi suka chatting sama siapa? Telepon sama siapa? Wah, awas aja kalau tuh orang sampai baca chatan gue sama Devi juga. Ya nggak mungkin di-save lah. Paling juga udah dihapus. Nggak kayak lo, masih nyimpen chattingan Devi tuh ada karatan. Enggak, gue gak nyimpen. Ya udah, kalau gitu kita balik ke kantor sekarang. Kan gue udah bilang gue tuh malas balik kantor. Gue malas ketemu Devi. Bukan buat ngeliat dia, Bita. Buat putusin dia.
gue belum bisa sih ya. Berhenti. Syah? Percuma ya, Tak. Gue nasehatin lo dari tadi.